kenapa COVID ini bisa menjadi pandemi, itu karena cara dia menular itu sangat gampang. Jadi dia itu menular melalui orang bicara, kemudian bersin-bersin, meludah. Nah itu dia langsung dia menyebar. Dan yang diserang itu adalah saluran napas bagian atas, kemudian dia langsung masuk ke paru-paru. Dia nggak pakai waktu lama, 4 hari orang bisa langsung mati, langsung meninggal. Karena karakter virus ini memang sama seperti virus corona lainnya, tapi dia memiliki karakter di mana yang diserang itu langsung adalah bagian alveoli dari paru-paru. Kalau kita lihat di kalangan medis itu, kalau paru-paru ini udah kena, itu adalah organ yang paling cepat menimbulkan kematian. Jadi nggak ada hitungan lama lagi. Hari pertama waktu diserang, itu kita ronsen foto, nggak ada kelainan. Tapi hari kedua, hari ketiga kita ronsen lagi sudah berubah. Membuat karakter daripada virus ini itu menjadi berbeda dengan virus yang lain. Cara menghadapinya juga berbeda. Nah, ini saya kasih satu informasi bahwa walaupun kita sudah PSBB ini longgar dan memang kelihatannya sudah mereda, pada hakikatnya kasusnya ini semakin meningkat. Jadi yang positif itu semakin naik. Yang meninggal pun tetap ada. Kemarin itu anggota saya baru meninggal. Kena COVID langsung di rumah sakit ini. Di rumah sakit Ridwan ini ya. Kemudian, ini saya cerita sedikit. Kenapa para dokter itu paling banyak diserang? Yang pertama, pada dokter itu kadang-kadang dia suka overconfident. Sehingga terjadi suatu kejenuhan. Sehingga dia tidak menggunakan yang namanya alat pelindung diri, APD. Begitu dia kontak dengan pasien, pasien ini mungkin OTG, orang tanpa gejala. Karena lokasi daripada virus itu adalah di rongga mulut dan saluran pernapasan, itu dia akan terjadi kontak waktu bicara dengan pasiennya. Ternyata pasiennya ini adalah positif, reaktif, yang kebetulan pada awal-awal pertama sampai 2 bulan itu pertama itu, kita belum punya rapid test yang baik. Jadi persediaan rapid test kita itu memang waktu itu nggak ada, sehingga kita blind, sehingga kita bisa lihat korban pertama yang meninggal itu petugas ambulan yang ada di rumah sakit Tarakan. Dia hanya nganter mayat, cuma dia ikut megang pasiennya, langsung dia beberapa hari kemudian kena, nggak menunggu lama meninggal. Dokter gigi dia periksa pasien, dokter THT dia pakai APD dari jas hujan, kena meninggal. Itu. Kemudian lagi satu lagi, saya punya pengalaman lagi di rumah sakit Surabaya, dokter spesialis jantung, suaminya dokter penyakit dalam. Dia kerja menghadapi pasien, dia nggak pakai APD. Nah itu begitu beberapa hari kemudian dia terkena panas badannya, masuk dia ke perawatan, akhirnya tes COVID positif. Jadi itu rapid test dia itu positif. Begitu dia dirawat, suaminya juga ternyata kena dari dia itu. Suaminya masuk dirawat sama-sama di ventilator dengan alat bantu. Nggak lama suaminya meninggal, dia masih di ventilator, dia nggak tahu bahwa suaminya itu meninggal. Anaknya 2 orang, yang satu kemudian masuk lagi perawatan, anak yang paling bungsu, karena terkena satu keluarga. Anaknya ikut meninggal juga. Akhirnya anak yang terakhir juga
kena juga, dia masuk lagi. Tapi dia masih selamat anak yang terakhir. Nah ini kita bisa lihat bahwa kenapa sih virus ini nggak main-main? Karena ini ada di sekitar kita, ada di sekitar tempat kita. Mungkin selama ini kita nggak pernah melihat yang namanya orang kena COVID itu. Karena mereka tersebar di mana-mana. Orang ke Manggisan misalkan, dia nggak apa-apa dia, nggak masalah ini satu dia sebagai kepala rumah tangga. Tapi dia pergi ke Senen untuk beli, misalkan beli tas di Pasar Senen. Nah di Pasar Senen itu ada satu orang yang COVID, penjualnya bersentuhan dengan dia bawa itu ke rumah virusnya itu. Nah siapa yang paling lemah di situ? Anak-anak sebetulnya. Akhirnya yang terkena duluan itu istrinya, dia menyusul. Jadi di Kemanggisan terjadi klaster baru. Nah, dia jadi sumber penularan. Nah, yang saya tekankan di sini adalah itu pertama, menghindarinya adalah menghindari kerumunan. Kenapa? Karena kalau di kerumunan kita nggak tahu mana yang ada COVID ada enggak, tapi di situ orang pada ngomong, pada bicara itu udah luar biasa itu. Menularannya itu udah mulai dia di situ. Begitu dia tertular, maka perjalanan COVID ini adalah di paru-paru langsung, nggak ada cerita. Sehingga di dalam paru itu penuh dengan lendir, di sebelah paru kanan dan kiri itu penuh. Ini dokter nggak bisa untuk menangani ini, paling nggak bisa. Pasti dia akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat fatal. Alat yang namanya ventilator, alat bantu napas, itu satu-satunya cara untuk memasukkan oksigen aja, tapi dia lendir yang ada di dalam paru-paru itu nggak bisa keluar. Itu sulit. Nah, pasien akan sulit bernapas. Jadi kemampuan bernapas dia itu akan menurun. Dia akan bernapas dengan kemampuan sekitar 60%, kemudian turun jadi 20%. Akhirnya, oksigen tidak terdistribusi. Nah, dia akan masuk ke dalam fase di mana gagal napas, itu namanya. Nah, itu udah nggak ada pilihan, dia mati. Dia akan meninggal dia. Nah, prosedur untuk pasien COVID, pada waktu meninggal itu dia istilahnya diplastikin itu mayatnya. Setelah dimandikan oleh petugas khusus, dia diplastikin. Karena kemungkinan itu kalau disentuh orang, kalau nggak diplastikin, dia bisa masih menularkan. Nah itu. Yang kedua, hindari kerumunan itu adalah untuk apa? Untuk supaya kita nggak terkena droplet dari orang yang memang membawa virus. Jadi virus ini sebenarnya virus ini itu tidak menyerang kita, tapi kita justru berada di suatu tempat di mana virus itu ada habitatnya. Dia akan cari habitat dia untuk hidup di paru-paru kita. Virus ini nggak menyerang, dia sangat kecil, ukurannya milimikron, nggak kelihatan dengan mata, dengan mikroskop biasa itu dia nggak kelihatan. Cuman pada saat dia masuk, dia mengeluarkan toksin-toksin atau racun yang akhirnya melumpuhkan paru-paru aja, diserang paru. Gitu. Jadi kalau TBC juga menyerang paru, tapi dia sifatnya itu hanya di satu tempat. Sampai dia itu ada bentuk kayak kejunya itu. Di satu tempat aja, nggak menyebar di bagian bawah, dia hanya di atas. Diem aja di situ terus. Jadi dia meninggalnya lama, bertahun-tahun baru meninggal. Virus HIV juga, itu juga menyerang orang. Yang diserang itu sistem imunnya dulu. Paru-parunya nggak pernah diserang, sehingga orang bisa hidup bertahun-tahun dengan HIV. Gitu. Virus cacar, walaupun serem mukanya itu, kena cacar itu virus itu, ya kan? Varicella itu, tapi dia tetap bisa hidup karena paru-parunya aman. Tapi kalau COVID ini, paru-paru justru yang diserang. Oleh karena itu, kenapa kita harus pakai masker?
Jadi untuk menghindari supaya ada kontaminasi daripada virus. Di mana virus ini berada yang paling ditakutkan itu di tempat yang berupa rongga tertutup tapi orangnya banyak. Contoh kereta api, pesawat terbang. Nah itu kelihatannya bersih, padahal itu tempat virus di situ, gudangnya virus. Makanya di Bogor itu bupatinya segala macam itu dia minta supaya di stop. Karena memang ada bukti bahwa disebarkan pada waktu di atas kereta. Kenapa orang yang terkena virus itu banyak kan orang-orang yang berduit? Waktu itu kan pernah. Ya mereka naik pesawat dari Singapura, libur bupati-bupati kalau weekend dia ke Singapura. Kerja sambil santai-santai. Nah banyak, bukan satu orang. Nah bupati banyak yang kena. Tapi banyak juga yang selamat. Nah ini orang mengira ini menyerang orang kaya waktu itu kan. Kenapa? Karena mereka menggunakan pesawat. Pesawat itu orang-orang yang miskin yang nggak punya uang nggak mungkin. Walaupun pesawat itu keren, dalamnya isinya virus. Ya, Om Noya, waktu 3 menit lagi Om. Oke, ya itu aja. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa ini virus menyerang paru-paru dan tempat yang berbahaya orang berkerumun, dan anjuran kita untuk cuci tangan itu jangan kendor dari sekarang. Ini kan waktu udah singkat nih. Jadi Bob, ente ingetin sih. Jadi ini jangan sampai kita lalai menganggap udah selesai. Pandemi ini masih terjadi. Pandemi ini masih terjadi dan sampai hari ini pasien itu masih mengalir. Dokter-dokter ini yang lebih tahu dan lebih merasakan. Kita juga semua di sini ketakutan. Nah itu ya. Mungkin ini bisa sedikit yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lindungi keluarga kita ingetin, saling ingetkan aja. Karena virus ini nggak kelihatan. Kita mungkin nggak tahu di mana dia ada. Tapi tiba-tiba habitat dia adalah di paru-paru kita ini. Mereka nggak menyerang. Mereka hanya numpang di paru-paru. Dia nggak tahu bahwa ini kita bisa mati, dia nggak mau tahu dia itu virusnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Om Noya. Alhamdulillah pengetahuan kita jadi bertambah nih tentang corona ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Dan bagi yang sudah mengetahui ya terus diingatkan ya, bagi kita yang baru memperoleh informasi ini ya tentu menjadi tambahan ilmu bagi kita. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan informasi tentang ini atau mau bertanya ya tentang corona. Ini ya silakan. Charles. Oke. Bang Noya mau nanya nih Bang Noya. Oke. Saya kan tinggal di apartemen, ya kan? Itu kan lebih rawan ya, karena kan harus keluar masuk lift, kemudian yang tinggal itu sampai ribuan ya di situ kan. Yang pertama cara mengatasinya seperti apa? Yang kedua, ada pernah saya lihat dari video share gitu ya, kalau kita bersentuhan, maksudnya ada orang yang dia mungkin menularkan sedikit lah COVID ya ke kita. Kemudian kita punya imun yang kuat. Berkali-kali kena kita bersentuhan, akhirnya jadi kita makin imun terhadap COVID itu. Itu kira-kira benar nggak hal seperti itu? Karena saya pernah dengar di video juga seperti itu. Semakin kita kena sedikit, jadi kita semakin jadi imun nantinya. Kira-kira itu Bang Noya. Oke. Iya, ini pertanyaannya pertama yang saya jawab yang mengenai di apartemen ya. Jadi titik yang paling berbahaya untuk penularan COVID di apartemen itu adalah di liftnya itu. Nah itu kita kalau mau masuk ke lift, kita yang pertama lindungi dulu masker kita harus kita pakai. Kemudian kita jangan menyentuh apa yang ada di lift itu. Untuk menekan
tombol-tombol yang ada di lift itu biasanya disiapkan tusuk gigi itu. Tusuk gigi yang steril, yang masih baru itu. Jadi nggak disentuh langsung dengan jari. Ini yang di apartemen ya. Jadi kita yang pertama, kita nggak perlu takut atau fobia dengan yang namanya ini. Yang kita harus cermati, kalau badan kita nggak enak badan, itu kita harus tingkatkan kewaspadaan kita, jangan sampai kita ini memperburuk keadaan. Misalkan masuk ke lift dengan pakai celana Hawaii, ya kan, atau nggak menggunakan masker karena lupa. Nah itu bahaya itu, karena di lift itu berdasarkan penelitian itu sumbernya. Yang kedua di tombol-tombol di ATM itu tempat penularan juga, dia di jari, di ujung jari. Makanya kita nggak boleh megang hidung, ngusap mata, kan di mata ini menjadi tempat dia untuk yang lembab itu menjadi tempat dia. Yang kedua betul sekali, yang namanya imunitas itu harus kita jaga. Kita nggak mungkin bisa bertahan kalau kita nggak punya imunitas. COVID ini dia nggak akan menyerang orang yang imunitasnya baik. Bagaimana cara kita menjaga imunitas? Yang pertama, mudah. Ya, satu, kita nggak boleh kekurangan cairan, kita harus cukup minum. Dengan minum, maka kondisi dalam tubuh kita itu nggak akan kering. Ya kan? Terus kekurangan cairan itu tidak akan menyebabkan tubuh kita itu nggak memproduksi imunoglobulin atau anti-imun itu tadi, imunitas tadi. Nah, imunitas bisa turun kalau orang berpikiran yang membuat dia stres, seperti dia memiliki pekerjaan yang nggak selesai, dia punya tanggungan yang harus diselesaikan, atau dia membuat suatu kesalahan yang sifatnya fatal, masalah di rumah tangga, kemudian masalah yang ada di kantor, masalah usaha-usaha dia, itu yang menurunkan imunitas gitu. Dan kita nggak boleh istilahnya mengira bahwa sedikit-sedikit COVID itu mungkin imunitas kita meningkat. Tanpa kena COVID, imunitas bisa kita tingkatkan. Pertama, makan buah-buahan. Apalagi kita yang umurnya udah di atas 50 ya. Ini komorbid namanya. Komorbid itu adalah pemberat, yang lebih memberatkan. Kalau umur 27 tahun dibanding kita sama-sama kena COVID, kita udah ada komorbid. Komorbid kita tuh berat badan kita meningkat, lemak darah kita meningkat, gula darah mungkin kita sudah ada, hipertensi kita naik. Diserang COVID di paru-paru, paru-paru itu jangankan ada hipertensi atau ada kencing manis, ada lendir sedikit saja dia udah nggak bisa napas. Nah, maka itu cara meningkatkannya itu kita harus mau nggak mau, kita harus mengurangi makanan yang namanya makanan enak. Mau nggak mau itu. Dan kita ganti makanan-makanan yang sifatnya simpel untuk tubuh kita. Simpel tuh contoh ketimun ya. Ketimun ini kalau ditelan sama kita, dimakan, dia akan mudah dicerna. Tubuh nggak akan membutuhkan energi, jantung nggak berdetak-detak. Tapi kalau kita makan, misalkan diganti dengan makanan yang sop buntut misalkan, itu tubuh menerima dan dia bekerja keras. Karena dia akan ditampung, kolesterolnya langsung naik, asam uratnya langsung naik. Kita udah punya komorbid, tensi langsung naik. Belum lagi kita minum, gulanya tinggi sekali. Nah itu kelemahan kita adalah kita masih nggak waspada terhadap makanan yang kita makan. Itu. Apalagi kalau contoh makanan yang nggak sehat itu ya, waktu kita ada di suatu resepsi perkawinan. Nah itu makanan-makanan itu berjejer. Semua itu ada rendang, ada apa namanya, ati rempelo, ya kan? Terus ada segala macam makanan itu ada. Nah itu walaupun fasenya sedikit sebentar, tapi itu berdampak pada tubuh kita.
Jadi beban, tubuh itu beban untuk ngolah makanan yang ada. Tapi kalau kita makan yang simpel, ya contohnya ya nasi uduk pakai tahu tempe misalkan. Nah itu tubuh akan berterima kasih badan kita. Kalau masih lapar, makan ketimun, ganti bangkuang. Tubuhnya akan berterima, oh terima kasih saya udah nggak mampu ini untuk yang berat-berat. Itu boleh makan sate, dulunya makan 7 tusuk, ganti menjadi 2 tusuk, nggak masalah. Jadi kita nggak memantang makanan itu, tapi kita berusaha mengendalikan makanan yang kita makan. Untuk apa? Untuk kesehatan kita, untuk imunitas kita supaya meningkat. Kalau kita makan, tapi kita berpikir, aduh gue makan banyak nih, ntar gue gimana nih, gula darah gue bisa naik nih. Nah itu akhirnya apa? Imunitasnya malah turun. Itu mungkin itu aja bisa nanti bisa dicoba tuh. Iya. Kalau untuk obat-obatan, ya untuk obat-obatan, itu COVID ini cari dimanapun obatnya nggak ada. Obatnya apa? Yaitu tadi cairan, kemudian imunitasnya dinaikin. Kalau yang di PDP yang di Wisma Atlet itu cuman istirahat, kasih cukup makan, makan buah-buahan, makan nasi, udah istirahat total. Nanti dia imunitasnya akan meningkat sendiri, dia yang melawan virus, dites, hasilnya akan negatif. Kalau masih positif, diperpanjang. Nah itu. Tapi begitu dia keluar, dia nggak berubah perilaku dia. Dia ketemu lagi dengan komunitas dia yang menularkan pertama, makanya dia langsung menjadi penderita COVID, pasien dalam pengawasan, kemudian dengan pemberat penyakitnya sendiri, udah ada sesak napas, panas badan meningkat, sakit-sakit di sendi. Akhirnya bukan di rapid lagi, tapi di PCR, di swab itu namanya. Hasilnya positif. Kalau hasil positif, ya. hari dites. Iya, dia. Siap. Ya, pokoknya kesimpulannya hari ini kita banyak-banyak makan ketimun ya. Mantap. Oke, baik. Terima kasih Om Noya, sukses selalu ya.